Jungle. Kita ngomong logika sekarang ya. Apa sih sebenarnya sebuah kita kalau berbicara tentang cadangan devisa dan sebuah aset ataupun mata uang yang diakui seluruh dunia, itu kan biasanya faktornya kan itu aja, Pak. Kita berbicara tentang kripto, itu kenapa Bitcoin sampai hari ini masih belum bisa. Banyak orang yang bilang Bitcoin ini suatu saat akan menggantikan mata uang, dan katanya dia adalah, jadi dia ini sebenarnya sudah digadang-gadang. Bitcoin ini akan menjadi yang pertama menggantikan mata uang dunia, dan yang kedua dia katanya adalah gold 2.0. Nah, berarti secara nggak langsung ada yang bilang dia ini adalah currency yang diterima dunia, dan ada yang bilang dia ini adalah sebuah aset, ya, aset yang bisa menjadi cadangan devisa yang jauh lebih keren daripada emas. Berarti seharusnya dia punya dua-duanya dong. Punya cryptocurrency juga, punya crypto aset juga. Harusnya dia ini adalah sebuah alternatif yang baik terhadap US dollar kalau sampai negara-negara sekarang meninggalkan US dollar. Tapi kan kenyataannya itu tidak terjadi. Ya berarti ada yang kurang dong di sana. Kalau memang yang mereka sampaikan benar, berarti ada yang kurang. Kalau secara currency, Pak, saya setuju. Berarti kita berbicara tentang infrastruktur. Ya, kita berbicara tentang infrastruktur, Bitcoin punya itu, jelas. Saya akui, kita harus akui. Secara teknologi, kripto ini secara currency ya, dapat dan berhasil gitu. Ya, mereka ini Satoshi ini berhasil membuat sebuah currency di mana Anda bisa mentransfer nilai dari satu individu ke individu lain tanpa harus ada pihak ketiga. Itu keren. Nah, tapi kita juga jangan cuma melihat dari sudut pandang itu. Tadi Pak Yunes menyampaikan volatilitas, stabilitas harga. Ya, stabilitas harga itu berarti kita berbicara tentang mereka sebagai sebuah aset, Pak. Ya, apakah mereka sudah punya itu? Nah, itu kan belum tentu. Bahkan di awal Satoshi Nakamoto sendiri bilang Bitcoin ini adalah peer-to-peer electronic cash system. Yang berarti Bitcoin ini adalah alat tukar, bukannya aset. Itu yang sampai sekarang kadang-kadang teman-teman masih nggak paham. Sebagai sebuah alat tukar, sebagai sebuah currency, Bitcoin berhasil. Tapi sebagai sebuah aset belum tentu. Karena aset kita bukan cuma berbicara tentang teknologi, kita berbicara tentang faktor ekonomi. Yaitu adalah fundamental ya, itu adalah bagaimana cara menjaga nilai tadi. Bukan harga ya, menjaga nilai, bukan menjaga harga. Nah, jadi menurut saya, Pak, disinilah Nagaya datang untuk melengkapi apa yang belum dimiliki oleh Bitcoin. Karena secara currency, secara teknologi, kita nggak bilang kita yang terbaik ya, Pak ya. Tadi ada yang 5,0, wah itu sudah sangat jauh lah ya. Ya, tapi kita juga, ya saya sempat sampaikan ini kepada Pak Yohanes Chandra, beliau bilang, oke, masalah teknologi kita bisa selalu upgrade. Ya, minimal kan untuk sekarang, untuk bertransaksi Nagaya nggak pernah ada masalah, betul kan? Ya, minimal kan sampai sekarang teman-teman peer-to-peer nggak pernah ada masalah loh, karena ya blockchain secara basic ya itu saja. Nah, tapi sekarang kita fokuskan dulu lah kepada fundamental perusahaan sebagai aset. Nah, inilah yang tidak diperhatikan oleh teman-teman di luar sana. Kalau memang kripto mau mendominasi dunia dan mau menjadi aset dan currency yang diterima secara global, jangan cuma pikirkan teknologinya saja. Infrastrukturnya penting, bukannya saya bilang nggak penting ya, tapi juga ada faktor lainnya, itu adalah faktor ekonominya. Anda bikin teknologi semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi holder Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, buat apa mereka pegang? Dan kalau mereka pegang, dan kalau mereka nggak pegang jangka panjang, bagaimana Anda bisa menjaga nilai? Nah, itulah di mana Nagaya, Pak, menurut saya ya, Pak ya, kita melengkapi di sana. Jadi secara teknologinya dapat, dan selalu bisa kita perbaiki, selalu bisa kita upgrade. Ya mau nanti 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ya kita ikuti lah ya, kita perbaiki. Selama ujung-ujungnya kita bisa selalu memberikan manfaat, menjaga transaksi aman, ya, dan tidak ada masalah, itu kita jaga tentunya, dan akan selalu kita perbaiki. Nah, tapi bukan itulah fokus kita sekarang. Fokus kita sekarang adalah meningkatkan fundamental agar kita berfungsi stabil sebagai sebuah currency
dan sebagai sebuah aset. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngomong kripto ini bisa take over the world, ya, sebagai currency mereka berhasil, dan sekarang ada nih kripto lain yang juga memperhatikan faktor fundamentalnya, faktor ekonominya, faktor mereka sebagai aset. Kenapa tidak istilahnya teman-teman kita di pemerintahan mau menyimpan naga ya sebagai research? Ya, sekali lagi kita berspekulasi di sini. Kita berspekulasi, cuman kita berspekulasi logika. Apalagi sekarang kan kita lihat ya, teman-teman kita di luar sana ini ya sedang mulai meninggalkan, mulai sekarang US dollar mulai ditinggalkan dan mereka mencari alternatif. Nah, bisa kita bilang momennya pas untuk naga ya? Kita tidak tahu. Tapi ya, kalau misalkan ditanya apakah kita sudah siap, kita sudah siap. Setuju? Setuju? Kita sudah siap? Fundamental sudah dibangun selama 5 tahun. Dan bukan berarti berhenti di sini ya, tidak akan berhenti di sini. Tapi kita secara akar kita sudah mendalam, secara perusahaan sudah oke, ya, fundamental sudah dibangun, sekarang saatnya kita siap terbang. Nah,